Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman ekonom Robani, gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman yang ada di rumah tetap diberikan kesehatan dan semua kegiatannya dilancarkan oleh Allah SWT. Amin. Baik, pada podcast kali ini kita akan kembali nih membahas dengan saya, lalu Muhammad Masyad, dan kali ini saya nggak sendiri nih, saya akan ditemenin oleh pembicara kita yang sangat luar biasa yaitu Bang Koidi. Assalamualaikum Bang Koidi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Lalu, kabarnya? alhamdulillah saat ini saya sehat dan penuh bahagia bisa kembali datang ke podcast ini. Masya Allah. Sibuk apa nih Bang kira-kira sekarang? Kalau untuk saat ini kesibukan saya adalah sedang mencari pekerjaan karena saya baru lulus ya. Kemarin baru lulus dari Lipia, Akses Lipia. Dan saat ini sedang berusaha untuk mencari pekerjaan baru yang bisa saya kerjakan. Oh, oke. Abang ada magang, intern atau Oh, saat ini masih sedang magang di salah satu e-commerce e-commerce? di Jakarta Pusat. Oh, sedang intern berarti ya, Bang? Betul. Oke, jadi menarik banget nih, Bang. Yang kita bahas kali ini itu terkait sebuah tren nih, Bang. Oke, tren apa tuh? Tren. Wah, jadi gini, Bang. 2 tahun belakangan ini kayaknya banyak nih para mahasiswa yang mulai tidak tertarik nih masuk organisasi. Karena katanya banyak kerja lah, kemudian proker lah dan lain sebagainya. Sehingga trennya itu mahasiswa pengennya lebih ke intern gitu. Yang secara pengalaman dapat dan kadang-kadang dapat duit juga ya. Iya. Uang jajan. Iya, saya setuju. Kira-kira menurut Abang nih masih worth it nggak sih kita masuk organisasi itu? Oke, ini pertanyaan yang menarik ya teman-teman semuanya. Ini pertanyaan yang menarik kan karena sedikit banyak meskipun saya sudah pensiun dan selesai dari organisasi, tapi saya masih ikut memantau juga kegiatan-kegiatan di organisasi yang pernah saya ikuti sebelumnya dan yang antum sampaikan tuh bener banget. Saya ngerasain banget. Kalau boleh tahu Bang, organisasi apa nih yang Abang pernah ikutin? Oke. Saya pernah aktif di KC Akses Lipia. Kemudian kelompok studi ekonomi Islam Akses Lipia. Kemudian lanjut di FOSE Regional Jabodetabek, Forum Silaturahim Studi Ekonomi Islam Regional Jabodetabek. Kemudian lanjut juga di Forum Indonesia Muda sebagai Presiden FIM Jakarta. Kurang lebih itu 3 organisasi terbesar yang saya ikuti sampai saat ini. Nah, kalau yang dari yang saya lihat kecenderungannya adalah memang terutama di organisasi mahasiswa ya, itu minat teman-teman mahasiswa untuk ikut organisasi itu memang sedang sangat berkurang sekali belakangan ini. Turun ya, Bang ya? Turun banget. Itu dilihat dari kurangnya anggota mereka, semakin sedikitnya jumlah anggota yang ikut mendaftar dan lain sebagainya lah. Itu kenapa tuh Bang? Nah, ini menarik ini. Kalau yang dari saya lihat, itu memang karena sekarang itu lanskapnya berubah, terutama semenjak masa pandemi. Saya pernah diskusi dengan salah satu teman praktisi pendidikan di Kota Solo, di daerah kelahiran saya. Backgroundnya beliau ya, kalau untuk teman-teman supaya teman-teman tahu, beliau saat ini sedang S2, kalau nggak salah S2 di UNS di bidang pendidikan juga di bidang pendidikan, dan beliau ini beliau adalah seorang sosiopreneur. Artinya beliau punya kos-kosan di Solo yang itu diperuntukkan bagi mahasiswa dan itu gratis. Cuma mahasiswa itu nanti kalau udah masuk kos mereka itu ya ikut program mereka ya, kurang lebih sama kayak rumah kepemimpinan ya. Rumah kepemimpinan. Iya benar. Kurang lebih sama konsepnya seperti itu. Nah, saya diskusi dengan dia dan dia mengatakan bahwa semenjak masa pandemi terutama nih ya, itu behavior atau perilaku atau kebiasaan dari teman-teman mahasiswa itu berubah. Yang dulunya itu semangat untuk ikut organisasi, yang dulunya itu semangat untuk kegiatan-kegiatan offline, sekarang itu mereka lebih senang dengan hal-hal yang bersifat instan. Lebih senang dengan kegiatan-kegiatan yang langsung menghasilkan uang dan aku setuju banget yang dengan antum bilang tadi itu dengan yang intern tuh emang lagi populer banget. Saya pernah iseng ngecek di Google Trend gitu kan. Sebenarnya semenjak kapan sih magang itu naik gitu. Nah, ternyata magang itu mulai naik dari 2 tahun ini. Oh, berarti corona ini mempercepat itu? Betul. 2 tahun belakangan ini teman-teman bisa cek Google Trend 5 tahun terakhir, klik aja kata magang gitu atau kata intern. Itu dalam 2 tahun terakhir memang sedang naik-naiknya dan saya melihat dan saya mengasumsikan ini mungkin populer karena salah satu program dari Pak Nadiem Makarim yang waktu itu ada program Kampus Merdeka. Kampus Merdeka, ya. Di mana di Tasikmalaya juga kebetulan ada. Dan kalau nggak salah itu kalau mahasiswanya magang mereka dapat gaji UMR.
Bisa jadi, Bang. Bisa jadi. Bisa jadi. Ada salah satu teman saya di kampus UNJ kalau nggak salah. Dia magang dengan program ini dan saya tanya, berapa fee-nya? UMR gitu. Lumayan dong untuk ya. Seorang intern, untuk seorang intern. Oke, menarik nih. Dan ini membuat pertanyaan, lah kalau misalkan intern aja dapat duit, terus ini bahkan disuruh ngeluarin duit gitu kan di organisasi. Terus kita harus ngapain gitu? Nah iya benar, itu aku setuju banget. Jadi apalagi kan sekarang kan adalah zaman portofolio ya. Iya. Sebenarnya kalau perusahaan, kalau orientasi kita adalah kerja atau bisnis segala macam, ya termasuk bisnis pun butuh pendanaan, butuh portofolio kan. Ya. Orang udah nggak terlalu ngeliat lagi CV kita pernah ikut organisasi apa aja. Organisasi dinilai tambah nih. Tapi ketika kamu menyebutkan saya pernah intern, portofolio saya adalah A, B, C, D, itu akan tentu lebih menarik. Oh, menarik gitu ya Bang ya? Lebih menarik bagi di mata perusahaan. Gitu. Misalnya saya contoh nih, saya di sini nyebutin merek nggak apa-apa kan? Boleh ya, bener ya. Contoh misalnya, saya saat ini meskipun saya nggak lagi intern di situ, saya misalnya contoh ada orang lagi intern di Tokopedia. Iya. Kemudian dia ingin mendaftar atau masuk ke Shopee, tentu akan diprioritaskan. Iya. Karena adalah dia sudah paham dengan lingkungannya gimana, dia sudah paham dengan bisnisnya semacam apa. Dan apalagi ini dari kompetitor, pasti bakal lebih diterima gitu. Jadi menarik. Kalau intern itu memang sekarang sedang populer banget, dan salah satunya saya yakin itu juga yang kemudian menyebabkan turunnya minat mahasiswa untuk berorganisasi belakangan ini. Oke. Jadi menarik nih Bang. Tadi Abang sudah ngobrolin nih terkait kelebihan-kelebihan dari intern itu ya Bang ya. Nah tapi nggak mungkin dong orang-orang sebelumnya itu yang ikut organisasi nggak dapat benefit nih. Betul. Kira-kira kita biar adil, kita ceritakan juga nih benefit dari organisasi itu apa? Menurut Abang kan pernah organisasi. Bener. Oh iya. Ya biar kita 50-50 nih. Iya. Saya jadi kepikiran gini, barusan banget kepikiran gitu. Salah satu benefit yang mungkin nggak akan bisa didapatkan oleh orang-orang yang tidak berorganisasi itu adalah benefitnya ya. Itu mereka pertama dapat jejaring. Kalau intern, jejaring kita hanya sebatas homogen satu perusahaan. I see. Kan? Tapi kalau di organisasi, kita akan berjejaring dengan orang-orang dari luar berbagai macam latar belakang. Berarti lebih luas gitu ya, Mbak? Lebih luas. Contoh kalau misalnya nih, kita tergabung dalam himpunan pengusaha misalnya gitu. Nggak cuma hanya pengusaha batu bara doang gitu, tapi kita kan pengusaha fashion, pengusaha olahraga, semuanya kita ketemu, dan mereka semuanya itu dengan berbagai macam latar belakang yang bisa kita maksimalkan potensinya gitu. Dan itu nggak akan bisa kita dapatkan kalau kita hanya masuk di satu perusahaan doang. Oh iya benar, berarti kayak kalau di perusahaan misalkan kita di divisi apa gitu kan, digital marketing, ya kita mainnya di situ aja gitu. Apalagi intern. Intern kan tentu nggak akan dikasih kuasa atau wewenang sebanyak pegawai tetap. Iya betul. Mereka nggak akan ketemu dengan bos-bos yang lebih tinggi. Betul kan? Iya. Kalau di organisasi nggak. Kita bisa banyak. Betul, kita bisa membawa nama organisasi kita untuk ketemu orang penting. Contoh misalnya, ini kita dalam konteks Progres Taskia ya misalnya. Progres Taskia tiba-tiba mau ngadakan kunjungan ke Istana Negara, kan bisa bawa nama negara, bisa bawa nama Progres nih. Ketemu menteri, ketemu segala macam. Kalau perusahaan intern belum bisa dong. Benar. Iya kan? Secara network dia ada batasan. Betul. Nah sebenarnya saya sendiri pun dapat channel magang saat ini juga salah satunya karena ada organisasi. Dari organisasi juga. Betul. Ya Bang ya. Berarti ini juga relate teman-teman buat saya juga salah satu dari anggota Kasih Progres. Saya ngerasain banget kemarin kita ketemu nih Bang di Pak Gufron, di ketua Direktur APSI. Kalau misalkan saya nggak masuk organisasi, nggak akan ketemu. Mungkin nggak akan ketemu. Betul. Nah, dengan adanya organisasi menjadi bridging buat saya dan teman-teman yang lainnya itu bisa ketemu sama orang. Betul. Berarti Abang juga merasakan sendiri kan? Sangat merasakan banget. Gitu. Sangat merasakan banget. Saya bisa pernah waktu itu film mengadakan acara nulis buku segala macam, itu kita bisa nulis buku dikasih ke Pak Anies Baswedan. Jadi Pak Anies baca dan ngasih testimoni langsung, dan itu kesempatan yang hanya bisa kita dapatkan ketika kita bergabung di organisasi. Dan sebenarnya ini benefit lain di organisasi itu adalah membantu kita untuk menghadapi berbagai macam orang. Yang terkadang mungkin itu nggak bisa terutama untuk orang-orang yang nggak pernah bersosialisasi segala macam. Ketika di organisasi dia akan terbiasa hidup dengan adanya program, adanya target, kemudian bersosialisasi dengan berbagai macam orang.
yang orangnya macam-macam gitu. Ada orang yang malesan, ada orang yang tipikal ngilang, ada orang yang rajin banget. Sementara kalau kita nggak berorganisasi, itu nggak akan kita dapatkan. Meskipun kita intern, mungkin itu akan kita dapatkan, tapi saya yakin pengalamannya akan langsung menuntut kita untuk langsung kerja profesional. Jadi nggak memberi kita ruang untuk trial and error nih. Benar. Jadi kalau di organisasi itu kita boleh dong, misalkan lagi membaca nih, membaca situasi, kalau salah oke lah, nggak masalah gitu. Karena kita belajar ya. Benar. Dan juga saya rasakan sendiri, kayaknya teman-teman organisasi banyak sih yang awalnya tuh kayaknya agak kaku gitu, ngomongnya kaku, ketemu orang tuh nggak mau minder gitu kan. Tapi dengan organisasi kayak meleverage mereka untuk ngomong minimal. Betul, setuju. Berarti itu yang salah satu anunya juga. Salah satu hal yang saya kira hanya akan bisa didapatkan di organisasi. Menarik. Jadi kalau mungkin ada kebelian lain nih yang apalagi mungkin kalau misalkan organisasi itu ngebuat kita menjadi orang yang lebih profesional kah itu, atau gimana gitu? Enggak sih, kalau dibandingkan dengan intern kurang lebih sama sih kalau menurut saya ya. Ya dua hal itu sih yang menurut saya jadi pembeda yang begitu jelas antara kita memilih intern. Artinya sebagus apapun portofolio yang kita bangun, tapi kalau kita nggak bisa bersosialisasi, nggak bisa menempatkan diri, menempatkan posisi, ya tetap aja bakal kurang gitu. Berarti itu kembali ke diri pribadi ya Bang ya? Betul, kembali ke diri kita pribadi dan bagaimana kita memanfaatkan peluang. Di organisasi kita manfaatkan peluang untuk bisa bersosialisasi dan membangun jejaring. Berarti memang organisasi ini tergantung ya, maksudnya ya organisasi ya wadah kosong gitu ya Bang. Iya, betul. Yang mana kalau kita manfaatkan dengan baik, baru itu berasa manfaat. Bisa manfaat, ada manfaatnya. Tapi kalau nggak kita manfaatkan ya sama aja. Sama aja, kosong gitu kosong. Ya Bang ya. Nggak dapat apa-apa kita. Jadi malah gitu, justru keluar uang. Iya, uang kas. Kalau kita nggak manfaatkan, padahal ya Bang ya, yang saya rasakan ya, yaitu kesempatan untuk ketemu orang penting. Betul. Kemudian kegiatan-kegiatan dipercaya untuk mengisi acara atau kajian gitu Bang ya. Ini tuh kalau udah ngeluarin kas, kalau nggak dimanfaatkan kayaknya sayang gitu loh. Ini salah satu, saya akan sampaikan salah satu cerita pembanding ya. Mungkin kalau teman-teman tahu di FOSE itu kan ada beberapa agenda regional yang itu diserahkan kepada tuan rumah. Iya kan? Salah satunya kemarin kayak Progres itu kemarin megang kegiatan Murek kita kan. Nah, dalam agenda tuan rumah itu kan sebenarnya kesepakatannya adalah untuk pendanaan itu yang mencari kasih tuan rumah. Artinya dari FOSE regional nggak ngeluarkan duit sepeser pun. Tapi kalau semisalnya ternyata itu minus atau rugi segala macam, itu baru nanti FOSE akan nambah entah 30% atau 40%, saya lupa. Bagi beberapa orang melihat ini kesepakatan yang nggak adil. Ya masa ini acaranya FOSE tapi kasih yang bayar sih gitu kan. Masa ini acara regional loh, tapi masa yang nyari uang kasih kok gitu ya. Tapi kalau dari saya pribadi, saya kurang setuju. Kenapa? Saya akan bilang gini, ini sebenarnya kesempatan teman-teman untuk menggunakan nama FOSE untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Karena kalau teman-teman berhasil mendapatkan pendanaan dan itu surplus, uangnya kan buat teman-teman, FOSE nggak akan ambil. Contoh misalnya ada acara budgetnya 4 juta, teman-teman jago nih sponsorshipnya, dapat 10 juta, 6 jutanya buat teman-teman, FOSE nggak akan ambil. Nah, artinya kita punya nilai nama organisasi FOSE sebagai organisasi regional yang membawahi 32 KC se-Jabodetabek. Itu kan nama menjual banget. Iya. Nama menjual banget. Betul. Apalagi buat perusahaan-perusahaan yang butuh masa. Yang misalnya mereka punya promosi tiap buka akun dapat 10.000 atau dapat 15.000 misalnya gitu. Itu kan sebenarnya sangat menjual sekali untuk sponsorship. Ya kan? Siap. Nah, tinggal bagaimana teman-teman memanfaatkan itu supaya teman-teman bisa mendapatkan pendanaan yang oke gitu. Berarti emang masa yang banyak ini dari apa yang tadi Bang sampaikan sebenarnya menarik sekali sih. Menarik banget untuk dikapitalisasi ya. Iya. Siap. Untuk dalam tanda kutip kita manfaatkan, berarti kita arahkan. Berarti emang nggak bisa dilepaskan gitu antara misalkan dari perusahaan, contoh ingin mencari masa, ini menarik sekali. Menarik banget. Ini menarik banget. Nah, tinggal gimana kita membawa nama organisasi. Kalau dalam hal ini berarti ke perusahaan ya, atau ke stakeholder, membungkusnya dengan baik, mengemasnya dengan baik. Soalnya kalau kita ngadakan kegiatan cuma bawa nama satu kampus, ya just satu kampus doang, just date gitu, cuma itu doang gitu. Tapi kalau kita bawa 32 kampus nih, pasti kan stakeholder ngelihat menarik nih, walaupun mereka belum ngeliat ada kampus apa aja nih, berapa orangnya nih gitu. Itu kelebihan yang saya kira di organisasi. Bagaimana kita memanfaatkan nama organisasi untuk berjejaring.
Oke, berarti itu yang masih belum ditemukan di intern untuk sampai saat ini ya, Bang? Kalau untuk di intern, pasti kita kan bawa nama perusahaan dan kayaknya intern nggak punya wewenang buat sejauh itu deh. Iya, benar-benar. Kita cuma sebatas ya intern lah ya. Iya. Cangkupan kita masih sempit lah ya, Bang ya. Sebenarnya intern bisa juga untuk dapatkan jejaring bisa ya. Kalau kita di posisi yang tepat. Contohnya kayak kita intern di media di TV nasional gitu yang di acara yang memang dengan artis bisa. Tapi kan nggak semua dari kita seberuntung itu. Nggak semua dari kita bisa seberuntung itu intern di tempat-tempat di mana ada orang hebat gitu kan. Oh, oke. Iya kan? Dan saya sampaikan juga ke teman-teman, uang bukan segala-galanya gitu loh. Meskipun intern kita dapat uang banyak, tapi saya kira koneksi itu akan lebih sangat-sangat membantu di masa mendatang. Oke, menarik. Jadi gitu ya teman-teman ya. Sebenarnya kalau kita bilang organisasi tidak worth it, dengan yang disampaikan Bang Koi tadi, enggak juga. Karena banyak kelebihan yang belum tentu kita dapatkan ketika intern. Betul. Ya, jadi kembali ke kita, apakah kita bisa memanfaatkannya dengan baik atau enggak? Betul, setuju banget. Nah, berarti Bang Koidi merekomendasikan nih teman-teman untuk mengambil ilmu atau belajar di organisasi. Tergantung. Oke, gimana tuh tergantungnya? Tergantung mereka tahu nggak niat mereka dulu gitu. Kalau mereka nggak tahu buat tujuan mereka buat organisasi apa ya, ujung-ujungnya jadi parasit buat teman-teman yang lain. Oke. Bener kan, mereka nggak tahu nih tujuan mereka organisasi buat ngapain, nggak tahu mau ngapain. Ya ujung-ujungnya bakal cuma nyusahin anggota timnya doang. Tapi kalau ya sama lah kayak kita intern, kita jadi intern nih, tahu apa yang mau kita dapatkan, tahu apa yang mau kita capai, tahu tujuan kita. Ya itu yang kita dapatkan ketika periode intern kita berakhir. Tapi kalau kita nggak tahu kita mau ngapain, ya intern ya cuma dapat sekedar duit doang, yang mana duit itu pun bakalan habis pastinya. Iya, benar. Jadi saya kira organisasi worth it selama kita tahu tujuan kita apa nih. Oke. Berarti kita kembali ke diri kita, mau cari apa? Betul, niat kita. Niat kita mau cari apa? Betul. Mau kemana gitu. Mau kemana? Oke. Jadi gitu teman-teman ya, kembali ke diri kita pribadi. Betul. Bagaimana kita manfaatkan, mau intern mau organisasi juga oke. Tapi kembali ke tujuan kita, niat kita ya, gitu. Menarik banget nih. Nah, ya, mungkin ada pesan-pesan sebelum kita tutup, mungkin dari teman-teman kayaknya masih bingung nih. Oh ya. Mau intern apa mau? Kalau pesan saya buat teman-teman di tahun-tahun pertama teman-teman di kampus, organisasi dulu. Percaya deh, itu akan membentuk fundamental teman-teman ketika nanti teman-teman intern. Karena ini jadi cerita lagi nih. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa ya. Nggak apa-apa. Jadi, karena gini, ketika teman-teman udah terbiasa hidup dengan target yang berat di organisasi, terbiasa untuk begadang, terbiasa untuk dikejar-kejar target, masuk teman-teman intern, masuk dunia kerja, itu akan terasa jauh lebih ringan. Ya udah, ini udah biasa di organisasi dulu, udah kayak malah jadi gabut, Bang. Jadi gabut gitu kan. Udah terbiasa keras di organisasi. Betul. Intern cuma segini gitu. Iya, gitu. Bahkan itu udah masuk kita dunia kerja pun ngerasa ya nggak beda jauh dengan organisasi dulu kok, udah terbiasa. Nah, jadi saya menyarankan teman-teman kalau masih di semester awal 1, 2, 3, 4, bahkan 5 ya, ikutilah organisasi dulu di kampus teman-teman, hidupkan dengan program-program terbaik teman-teman, berikan karya-karya terbaik. Setelah nanti semester 6, 7, dan 8 mulai cari intern nggak masalah deh. Saya yakin fundamental teman-teman udah oke, dan kemudian di intern pun teman-teman akan mendapatkan pandangan yang lebih luas yang nggak teman-teman dapatkan di organisasi. Oke, baik. Menarik ya. Oke, jadi itu ya teman-teman pembahasan kita kali ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bang Koidi yang sudah sharing kepada kita. Semoga apa yang sudah disampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kita dan juga bagi teman-teman yang ada di rumah. Oke. Nah, mungkin kita tutup ya, Bang. Cukup? Oke, kita cukup. Kita kembali ke kita tunggu. Teman-teman tunggu ya episode selanjutnya. Semoga kita tetap diberikan kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya